Ya. Pagi. Nyangkut. Selamat pagi semuanya. Hari ini mendung. Masih ngantuk enggak? Masih. Dani baru datang Dani? Ya, masih ada yang baru belum datang hari ini? Kensin? Oh, ada Kensin ya? Ibu kira kamu begadang Kensin. Oke. Kita pagi ini berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya Angel. Mana Angel belum datang? Oh, ada. Silakan Angel siapkan teman-temannya. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Hari ini ada yang nggak masuk? Masih Christian ya? Christian ini sudah fix keluar? Fix. Udah ini pindah sekolah? Hah? Kenapa pindah? Terus hari ini yang nggak hadir selain Christian siapa? Angel? Pas hadir semua ya? Nihil berarti, kecuali Christian pindah sekolah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin kita belajar apa? Apa? Persamaan kuadrat, ya, membuat sketsa. Sketsa apa? Grafik fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Masih berhubungan dengan yang kemarin, fungsi kuadrat juga. Cuman bedanya hari ini, nih, kita ingat sedikit materi kemarin. Kemarin kita membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, ya enggak? Apa tahap-tahap dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat? Coba satu-satu angkat tangan. Siapa? Biasanya, Cindy. Ya, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nih. Yang kedua, apalagi? Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu X, ya kita buat jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Alhamdulillah masih ingat. Ya, jika X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik balik. Nah, titik balik ini apa aja yang dicari? Sumbu simetris. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Lalu apa lagi? Titik puncak. Puncaknya apa rumusnya? Min D per 4A. D itu apa? Diskriminan. Apa rumus diskriminan? Ya, B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, selain tahap-tahap menggambar grafik fungsi kuadrat, terus apa lagi kemarin? Mana catatannya? Dibuka lagi. Apa?
Menentukan akar-akar persamaan. Kesimpulannya apa kemarin? Menentukan akar persamaan kuadrat. Pakai apa yang kita cari? Iya, ada dengan cara pemfaktoran. Apalagi? Rumus ABC. Apalagi? Ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu ini lagi. Kemarin kita mencari diskriminan. Gunanya untuk apa diskriminan? Satu-satu. Kalau rame-rame udah kedengaran suaranya. Tersebut akar kembar, akar atau sama, ya. Akar imajiner dan akar real berbeda. Ya, kalau akar real yang berbeda diskriminan-nya gimana kemarin? Cindy? Diskriminan lebih besar daripada 0. Lalu apalagi tadi? Akarnya kembar. Kalau akarnya kembar? Diskriminan sama dengan 0. Terus apalagi kemarin? Imajiner. Berarti dia tidak memiliki akar ya. Nah, kalau imajiner kemarin kita cari diskriminannya gimana? Lebih kecil daripada 0 atau bilangan negatif kan hasilnya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kan kemarin waktu kita gambar grafiknya ada yang melengkung ke atas nggak? Ada yang melengkung ke bawah nggak? Ya. Kalau kemarin yang kita gambar itu, kalau buka lagi buku catatannya, itu kemarin menyinggung sumbu X, ya kan? Di satu titik, karena akarnya kembar, berarti X-nya cuma 1 kan? Nah, kalau akarnya 2, gambar grafiknya nanti beda lagi nggak? Dia memotong di sumbu X. Nah, kita akan mencari nanti karakteristik dari gambar grafik fungsi ini. Jadi kapan dia nanti memotong sumbu X, kapan dia menyinggung, kapan dia tidak memotong atau menyinggung. Lalu nanti kemarin ada juga waktu latihan, soal nomor berapa kalau nggak salah Ibu ya? Ada nggak dia yang gambarnya garisnya melengkung ke bawah? Ada, soal nomor berapa? 3. Nah, kan ada yang melengkung ke bawah kan? Ada yang melengkung ke atas parabolanya. Nah, nanti kita akan menentukan kapan dia melengkung ke atas, kapan parabolanya melengkung ke bawah, kapan dia memotong sumbu X, kapan dia menyinggung, dan kapan dia tidak memotong dan menyinggung. Nah, kita akan masuk ini. Jadi ini bentuk apa ini? Jembatan. Nah, jembatan ini bentuknya parabola melengkung. Jadi ini bukan untuk cantik-cantikan aja bentuknya seperti ini. Ini ada gunanya. Jadi ini perhitungan dari, kalau berdasarkan perhitungan dari ilmuwan Romawi, katanya setelah diperhitungkan, ini kan ada sumbu X ya. Nih, nampak nggak? Ini X, Y-nya bukan dari jembatan, dibuat sendiri. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Katanya kalau dia melengkung seperti ini dapat menahan berat beban yang lebih besar ketimbang dengan kayak jembatan. Kalau di Jambi jembatan apa? Gentala Arasi. Kalau Gentala Arasi kan nggak ada ininya ya. Nah, kalau yang ini katanya kalau bentuknya melengkung dia akan dapat menahan beban yang lebih besar. Itu perhitungan menurut ilmuwan Romawi. Jadi penting belajar fungsi kuadrat. Jadi nggak asal-asalan, nggak ada membentuk ini. Jadi MTK itu Ibu bilang apa kemarin? Masih ingat nggak waktu sebelum kita liburan? Ya, Queen of Science. Artinya apa? Ratunya dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini yang buat, apakah orang matematika buat ini? Enggak. Siapa yang buat? Siapa? Kuli. Iya, kuli. Tapi kan yang itu bukan kuli. Yang menghitungnya kan berarti arsitek kan. Jadi MTK itu ratunya ilmu pengetahuan. Ya buat perhitungan, buat ini nanti dipakailah ke bidang ilmu yang lain. Selain ini kan dibuat sama arsitek. Ada lagi kalkulus, menghitung luas tak tentu, menghitung bentuk pulau-pulau itu kan nanti gitu. Nah, terus apa lagi yang kira-kira ada di ilmu matematika tapi dipakai di ilmu yang lain?
Apa? Banyaklah semua bidang ilmu ada apa? Menentukan volume. Oh, digunakan di fisika. Ya, bagus Indah. Apalagi? Diferensial. Turunan ya? Digunakan di ekonomi. Menghitung jarak dari bumi ke matahari, jarak dari bumi ke bulan. Pakai apa? Penggaris enggak? Pakai apa? Pakai trigonometri. Oh, ya, kan baru ingat ya. Nah, jadi itu kan dipakai astronomi kan, tapi dari matematika. Jadi penting belajar matematika. Terus jangan ada pertanyaan lagi, Bu, ngapain sih belajar matematika? Nanti kuliah nggak pakai XY, ya nggak? Siapa yang sering nanya gitu? Ricci. Ya, Ci. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Grafik fungsi kuadrat. Siapa yang suaranya besar baca? Hanif, baca Nip. Melalui model problem based learning dengan pendekatan TPACK, IPEX dan kegiatan tanya jawab. Enggak nampak ya Nip? Ibu besarin lagi Nip. Kamu peserta didik mampu menganalisis karakteristik sifat dari grafik fungsi kuadrat. ya, jadi dengan model problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Nanti Ibu kasih masalah. Sudah banyak beban hidup kamu ya, banyak masalah. Nanti Ibu kasih masalah, kita dengan pendekatan TPACK. TPACK itu T-nya itu teknologi. Nah, jadi nanti makanya kemarin Ibu ada suruh bawa laptop. Ya, berapa orang bawa laptop yang punya laptop? Cukup 1, 2, 3. Nah, walaupun 4 ada. Cukup lah ya. Nanti yang kelompoknya yang nggak ada laptop pakai HP aja, nggak apa-apa. Tapi pakai HP ingat, yang dibuka adalah pembelajaran. Jangan WA, jangan Mobile Legend, ya. Awas nanti kalau ketahuan. Oke. Nah, nanti Ibu akan buat, jadi kita ada berapa yang hadir? 27 ya, karena satu nggak hadir Alpa. 27, Ibu akan buat satu kelompok jadi 4 atau 5 orang. Berarti ada 6 ya? Ada 6 kelompok ya? Ada yang 4 orang, berarti sisanya nanti 3 orang, 5 orang satu kelompok. Nah, seperti biasa, dalam kelompok nanti akan ada penilaiannya. Penilaiannya ada penilaian sikap, jujur, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, spiritual. Ada lagi nanti penilaian pengetahuan, nanti di akhir pelajaran Ibu kasih evaluasi soal. Setelah kalian mengerjakan LKPD, apa LKPD? Iya, sudah tidak asing lagi ya dengan LKPD kita ya. Lalu nanti ada penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan ini Ibu sudah punya rubriknya, kriteria apa aja yang Ibu nilai nanti saat kalian mengerjakan LKPD ya. Oke. Nah, sekarang ini tadi kan menggambar grafik fungsi dengan yang 3 tahap ini ya, yang sudah disebutkan tadi. Nah, Ibu kan tadi suruh bawa laptop. Kita akan membuat grafik fungsi dengan namanya aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi mudah ini aplikasi GeoGebra-nya. Nanti aja Ibu tunjukkan saat kalian sudah duduk berkelompok ya, biar enak nanti langsung buka laptop dengan HP-nya. Lalu setelah pembelajaran nanti kita akan buat kesimpulan dari hasil LKPD-nya, lalu evaluasi. Nah, yang terakhir selesai. Oke, kita akan bagi jadi 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok.
kita acak aja, nggak boleh nanti milih teman, ada yang nggak kepilih temannya. Dari Wisnu, 1 sampai 6 hitung, seperti biasa. Ya. Apa katanya? Iya, mulai. Ya. Oke. Oh, ya. Berarti Natalin 2, Vicky 3 ya. Oke. Sekarang yang menyebut angka 1 angkat tangan. Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4. 4 orang, silakan pindah ke ujung sana. Yang menyebut angka 2, silakan pindah ke sini buat satu kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing. Nanti tiap orang mendapatkan LKPD. Tolong masing-masing kelompok ambil LKPD-nya. Kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Laptopnya boleh dibuka. Ada bawa laptop kan? Ya, silakan dibuka laptopnya. Buka Google, pakai tethering dari HP aja dulu. Kelompok berapa lagi belum dapat? 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, sudah dibuka HP sama laptopnya, buka Google. Sekarang buka Google, udah? Ya, udah buka Google ya. Sekarang ketik di Google GeoGebra, ini lihat di depan. GeoGebra Classic. Nah, kalian kan kalau teknologi lebih canggih ya. Nggak usah di-download berat dia. GeoGebra Classic dia lebih ringan. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelompok ini memang hitam ya layarnya. Kelompok 1 sudah terbuka? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? 4? 5? Oke. Kelompok Seren udah terbuka sama Cindy laptopnya? Udah masuk ya GeoGebra Classic-nya ya? Oke. Sekarang lihat di LKPD-nya masing-masing.
Di situ ada soal kan, ada persamaan kuadrat, ya. Jadi, misalkan kita di sini buat persamaan kuadrat. Tunggu. Ininya. Oke. Nah, ada nih fx fungsi x ada? Ya. Klik di situ fx, diklik. Tunggu. Ibu ulang dulu dari awal, yang Ibu error. Sudah buka fx sudah? Nah, sekarang kalian tiap kelompok bebas mau buat persamaan kuadrat apa? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa sesuai perintah LKPD-nya. Nanti Ibu buat di sini misalkan Ibu buat contoh fx fungsi x ya. Oh. Apa nih error dia? Hah? Iya, kayaknya ininya ini. Nah. Muncul lagi dia. Ya, buka di laptopnya dulu masing-masing. Buka persamaan x kuadrat sama dengan, atau di LKPD ada link ya. Nah, kalian ketik aja linknya di LKPD itu, kebuka dia, nanti ada gambar grafik. Silakan klik, buka, bisa nggak diklik? Nggak bisa ya. Di bagian sini, nih, bagian petunjuk kerja, ada link di situ. Link apa? GeoGebra tuh. Nah, ada gambar grafik langsung muncul ya kan? Ya? Seren? Agak anjir Seren? Sudah? Kelihatan? Muncul grafiknya? Muncul nggak? Emang bisa diklik gitu? Grafiknya muncul? Muncul, oke. Kelompok mana yang belum muncul grafiknya? Sudah? Nah, nanti di grafik itu, ini ada scroll ini ya. A, B, C ya kan? Ini adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini bisa digerakin A, B, C-nya. Coba kamu gerakin yang ininya, scrollnya. Ibu lagi loading dia. Coba, bisa nggak digerakin A, B, C-nya? Bisa. Kalau digerakin A, B, C-nya berpindah enggak grafiknya? Iya. Vicky. Berpindah Vicky grafiknya? Ya, berpindah. Oke, ini ya. Ibu tarik A-nya ke kiri. Grafiknya mengecil. Ibu gerakan A-nya seperti ini. Wah, grafiknya jadi terbuka ke atas. Nah, kalau B-nya, C-nya kita pindahkan, apa yang terjadi? Nah di sini ada nilai diskriminan.
Nilai maksimum atau minimum? Maksimum minimum ini titik puncaknya kemarin ya. Ini titik puncak. Perpotongan grafik dengan sumbu X, perpotongan grafik dengan sumbu Y. Jadi kalau kita ubah, di sini juga akan berubah. Coba kita ubah. Misalnya ini segini. A-nya 1 misalnya ya. Nih. Lalu B-nya berapa? B-nya 4, boleh. B-nya 4, buat 4. Pelan-pelan. Tunggu dia. Ya, sekitar 4 lah ya. Terus C-nya 4 juga. Nah, nanti dia berarti masih berpotongan karena ininya B-nya 4,4. Nanti kita buat B-nya 4 ya. Bisa diketik aja. A, B, C-nya bisa kalian ketik di sini nilainya nih. Nilai A, B, C. Kalau nggak bisa di scroll. Nih 4. Nah, jadi persamaannya jadi ini. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Berarti dia memotong di satu titik. Ya kan? Grafik sumbu X-nya memotong hanya di satu titik. Diskriminannya 0. Nilai maksimumnya 0. Nah, jadi kalau dia memotong di satu titik, kurvanya gimana? Kalau memotong di 2 titik gimana? Kalau diskriminannya nanti, kalau dia melengkung ke bawah, diskriminannya gimana? Ya. Nah, silakan kalian kerjakan berkelompok menggunakan dengan LKPD. Silakan dikerjakan. Dikerjakan masing-masing. Itu sudah di Zoom. Yang layar itu udah di Zoom. Dibagi-bagi. Kan ada ya banyak. Jadi kan ada banyak ini tuh. Ada berapa kasus di LKPD-nya dibagi-bagi. LKPD-nya dibagi-bagi. Denny, LKPD-nya dibagi-bagi Denny. Nah, ibu bilang ngerjain apa? Nggak boleh buka yang lain. Kalau buka yang lain nanti ibu ambil HP-nya. Matiin dulu. Rana, matiin ininya dulu. Rana. Matiin dulu, biar nggak panas ya. Nanti kita hidupin lagi. Nilai A, B, dan C-nya kalian yang menentukan sendiri ya. Ya. Zoom layarnya. Layarnya di zoom. Pindah ke depan. Yang ini kan dia jadi gini. Berarti dia bukan persamaan kuadrat lah. Iya. Kalau A-nya 0 kan fungsi, tapi linier fungsinya. Karena persamaan kuadratnya nggak ada. Nah iya, berarti udah dapat 1 ya kan? Grafiknya terbuka ke bawah. Kalau garis lurus apakah dia grafiknya melengkung? Enggak kan? Oh, ini kesimpulan yang ya. Ya benar.
Berapapun nilai B dan C-nya kan? Ya. Oh, ini berarti kita harus uji dulu ya Bu, pakai B yang dengan C dengan kita masuk IDW. Iya. Oh, A-nya. Kan dites di ininya. Kerjanya kelompok. Di sini sama-sama kerjanya biar nggak kesimpulannya sama nanti. Kalau kerja sendiri-sendiri nggak jadi kelompok. Iya. Ini kan kamu buatlah A-nya 0. Bisa juga diklik di sini 0 A-nya. Yang apa yang ada kotak-kotak berwarna itu. Bisa diubah angkanya kalau susah geser slide-nya. Kalau A-nya 0 gambarnya seperti apa? Nanti diisi di sini. Memotong sumbu X. Kalau ini makin memotong dong. Nah, ini coba sini, taruh sini, bukunya awas. Oke. Nah, coba sekarang, ini screen nggak? Touch screen enggak ya? Ini boleh kalau susah narik ininya, coba. Ya, tadi apa dia? A-nya? juga kan A-nya kurang lebih dari 0 sama kurang dari 0. Ya. Coba A-nya. A-nya kurang dari A besar dari 0, melengkung ke atas. Terus kalau A-nya 0, itu A kurang dari 0. Ya, kalau A-nya sama dengan 0, garis lurus. Oke, bagus. Lanjutkan. Awas laptopnya jatuh? Enggak ya? Itu bisa dibagi-bagi LKPD-nya, Clara? Masing-masing megang LKPD. Ya. Iya, bebas. Karena di sini yang dimintakan nilai A-nya aja. Jadi dibuat kalau A-nya berapa. Ya, maksudnya apakah kamu menemukan sesuatu yang lain? Ya, setelah kamu otak-atik ini, lihat gimana diskriminannya gitu. Kalau A-nya kecil dari 0, apakah diskriminannya ikut kecil dari 0 juga atau enggak? Berpengaruh enggak gitu. Kalau enggak ada, ya udah enggak ada. Kalau ada, tulis di LKPD-nya. Bebas. Kalau yang tadi kan A-nya yang ngaruh, kalau yang ini B-nya. Jadi A-nya bebas. Tadi beda Bu. Ya beda, tapi kita kan lihat nilai B-nya aja di sini. Kalau tadi kan jelas A-nya sangat berpengaruh, ya kan? Nah, sekarang kalau B-nya negatif, B-nya 0, B-nya positif, apakah berpengaruh terhadap grafiknya gitu? Kalau yang tadi kan saat A-nya berubah-berubah, dia berpengaruh grafik. Nah, kita mau lihat B-nya di sini.
Kalau misalnya ininya A sama dengan 0 kan ini lurus ya berarti. Ya udah. Berarti dia jadi fungsi apa? Ini maksudnya apa, Bu? Nilai A pada fungsi kuadrat menentukan apa? Kalau A-nya diubah-ubah tadi dia jadinya nentuin gambar apa? Menentukan bentuk grafik nggak? Iya kan? Arah grafik dengan bentuknya. Kalau garis lurus apakah ada persamaan kuadratnya? Garis lurus, fungsi garis lurus apa bentuk umumnya? AX tambah B kan? Nggak ada persamaan kuadrat berarti A-nya sama dengan 0. Silakan simpulkan sendiri, apapun nanti jawabannya kita diskusikan sama-sama. Nah, coba dicek di GeoGebra-nya, berpengaruh nggak? Diskriminan. Apa rumus diskriminan? Bukannya dibaca dengan Enggak. Kan di sini sudah ada rumusnya langsung, puncaknya. Ini maksudnya apa itu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang lain? Ya udah, kalau enggak ya enggak usah diisi. Tidak ada bilang. Kalau kamu menemukan yang lain, misalnya grafiknya berubah menjadi bentuknya lingkaran, nah, tulis. Apa? Aduh, ibu susah ke sana. Tunggu. Sampai diskriminan kecil dari 0 berarti tidak memotong sumbu X. Iya, kan dia tidak ada titik potong. Tidak ada. Sebelum jam 8 sudah selesai? Bisa? Kalau sudah terisi semua, kita bahas, diskusi sama-sama. Iya, bebas. Diskriminannya kecil dari 0. Ya. Kan diskriminan sudah bisa dilihat langsung di situ, ya kan? Ukuran dari 0 kan dia berpotongan, X-nya kan berpotongan ya. Terus kalau di pas di 0 ini dia nggak berpotongan, dia kayak pas-pasan ke X itu, karena kan pas yang kayak lebih dari 0 kan dia makin ke atas. Jadi kita bilang grafik Berarti nilai C ini tidak berpengaruh terhadap grafik. Ya enggak? Coba kamu nilai A dengan B-nya kamu ubah, baru berpengaruh dia kan. Nah, iya. Iya. Jadi nanti dapat kesimpulan. Nah, berarti yang berpengaruh adalah nilai A. Itu dapat kesimpulannya kan? Iya. Terus ada lagi nanti yang terakhir bagian diskriminan. Apakah diskriminannya berpengaruh?
kita buat soal sendiri ya Bu di Iya, aplikasinya. masukkan aja. Pokoknya nanti kan nampak tuh kalau kamu masukin nilai A, B, dan C-nya kelihatan langsung diskriminannya. Nah, buat sampai diskriminannya kecil dari 0. Ya. Terima kasih Bu. Yang ya. Nah, berarti nilai C nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh dia kan? Nggak ngaruh. C-nya yang berubah, lihat diskriminannya yang berubah. Kalau C-nya nggak ngaruh dia. Jadi nanti dapat kesimpulannya yang berpengaruh terhadap grafik itu apa aja. Beda kali dapat jadi kayak sebenarnya tuh kemenangan ini ya itu kayak kan ada di Jika A sama dengan 0 maka diskriminannya belum tentu. Nanti diskriminan ada lagi di bab keempat. Mana yang siapa yang pegang LKPD bagian diskriminan? Ini nih. Oh. Ya kan? Yang ini berarti cukup yang nilai A. Iya, gambar grafiknya. Sini kan misalnya pengen tulis 1, berarti kita tulis Ya. 1 atau kosongin aja? 1. Tulis 1. Kan berarti nilai A-nya 1, ya kan? Kalau nggak diisi berarti 0. Kalau 0 berarti X kuadratnya 0. Kalau nak tulis min gimana Bu? Boleh? Berarti di kurung gitu Bu? Iya, kurung. Plus oh ya. Kan plus ketemu minus jadinya. Plus min 1. Angkanya bebas ya, kamu menentukan berapa aja bebas, eksplorasi sendiri. Nanti kesimpulannya sama. Lima menit lagi kita mulai presentasi. Ibu nanti pilih acak kelompok yang maju untuk presentasi. Ibu ini maksimumnya memang cuma 5 ya? Apa? Ini itu cuma maksimumnya 5 ya? Maksudnya? Kalau saya mau bikin 7 nih kan Bu, dia kan nanti berubah lagi Bu jadi 3 kan? Nggak bisa nomor 7 gitu Bu. Sudah 7 kan Bu, balik lagi ke 5 lagi. Maksudnya nilai C-nya mau kamu ubah 7. Coba klik 7. Coba kali ke 5. Kan karena ininya dibatasin sampai 5. Kalau saya mau naikin maksimum itu gimana Bu? Dibatas. Kalau nggak ngaruh juga, dia kan positif, yang jelas tuh positif negatif gitu. No. Jika yang dilihat itu grafiknya, titik potong langsung di X atau gimana dianya, bukan titik min 2. Nah, maksudnya berarti menyinggung. Iya, menyinggung sumbu X. Di tiap kelompok ada Vicky? Di tiap kelompok ada nggak? Apa tuh? HP-nya dibuang-buang. Oke, 2 menit lagi ya. Kita presentasi.
Nanti presentasinya pakai laptop ibu aja, silakan kalian ubah nilai A, B, C-nya sesuai yang kalian kerjakan. Nah, kalau diskriminannya kecil dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di. Kan dia tidak memotong dari ini. Nah, berarti buatlah tidak memotong dan tidak menyinggung. Itu. Oke, udah selesai belum? Nanti nggak selesai-selesai kita sampai jam pelajarannya habis. Dia lebih kecil sama Ya, tempat semula. kalau dia lebih kecil daripada 0 kan, Bu, itu kan tidak menyinggung grafik. Iya, berarti buatlah tidak menyinggung dan tidak memotong. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, situ. Natalin di tengah. Kalau misalnya dia kan lebih kecil dari 0 kan berarti akarnya imajiner, Bu. Kosinus saya cari Ya udah, buat berarti tidak menyinggung dan tidak memotong. itu namanya bunyi. Dia ada bisa dari 0 itu. Oke, kita akan mulai presentasi. Sebelum kita mulai presentasi, kita ice breaking dulu. Biasanya kalau main kalian senang ya. Loh, enggak, ini pada fokus semua mau belajar. Mau ice breaking enggak? Oh, belum selesai. Enggak mau ice breaking. Masih fokus ya? Ya udahlah. Lanjut. Udah. Oke, baiklah. Kalau kita ice breaking dulu ya. Lo ibu dicuekin lo. Fokus bener ngerjainnya. Udah selesai? Belum. Susah? Enggak kan? Oke, kita tampil dulu yang pertama biar nanti waktunya cukup. Yang pertama itu menentukan berdasarkan nilai apa? A. Oke. Kelompok Cindy, kelompok 6 ya Cindy ya? Ya, silakan Cindy maju. Langsung boleh praktik di sini, semuanya aja maju, semuanya boleh tampil. Layarnya di zoom ya. Kelihatan nggak?
Ayo yang lain, lihat ke depan. Yang lain lihat ke depan dulu temennya. Boleh, gantian boleh. Kan ada 3, gantian boleh. Ayo perhatikan dulu semuanya ke depan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Oh, Cindy yang mau presentasi, silakan Cindy. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami. Masih fokus ke LKPD-nya masing-masing. Ayo. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Cindy Lavinia dan kemudian di sebelah kanan saya Aurelia, Faricia, Sharon. Biar nampak cantik-cantiknya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD yaitu nomor 2.1 harus dilihat, yaitu hubungan nilai A terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat. Laptop Ibu boleh dipakai untuk praktik situ. Yang pertama adalah apa yang terjadi pada grafik tersebut saat A itu lebih kecil daripada 0. Ini pakai mouse boleh. Cukup A-nya aja Cindy. A-nya saja. Oke, dah. Cindy bagian yang A-nya saja kan? Nanti yang B dengan C-nya teman yang lain diskriminannya. Ayo perhatikan dulu ke Cindy. LKPD-nya nanti perhatikan biar kita sama persepsinya sama, nanti kesimpulannya juga sama ya. Yang terjadi saat A itu lebih kecil daripada 0 adalah grafik tersebut terbuka ke bawah. Bisa dilihat di Natalin, perhatikan sini. Jadi grafik tersebut terbuka ke bawah saat A itu lebih kecil daripada 0. Di sini kami mengubah A menjadi min 1 yang mana lebih kecil daripada 0. Nah, penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Sharon. Yang terjadi jika grafik tersebut A sama dengan 0, berarti itu garis lurus. Linear. Selanjutnya kemudian pada saat nilai A berada lebih besar daripada 0, maka grafik tersebut akan Ya dikasih tahu A besar dari 0-nya tuh A-nya berapa. menggunakan Di mana-mana nilai A-nya biar temannya lihat A-nya besar dari 0 tuh yang mana buktinya A besar dari 0. Nah, ditunjuk. tapi sudah menggunakan Ya. A itu adalah A sama dengan 1, maka grafik yang dihasilkan akan membentuk arah atas atau membuka ke atas. Membuka ke atas. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan nilai A terhadap bentuk fungsi kuadrat yang mana jika A lebih kecil daripada 0 merupakan grafik yang terbuka ke bawah, A sama dengan 0 merupakan linear atau garis lurus, dan yang ketiga adalah A lebih besar daripada 0 menghasilkan grafik yang terbuka ke atas. Itulah presentasi dari LKPD kami ucapkan terima kasih. Belum. Tanggapannya dulu. Oh iya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya enggak? Atau ada yang jawabannya berbeda? Boleh bertanya atau gimana? Ada yang sama? Sama jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Ada yang ingin menanggapi? Indah, ada yang ingin menanggapi Indah? Tidak. Sama, oke. Maka sekarang ya kasih aplaus dulu untuk kelompok Cindy.
Kita lanjut, masih ada waktu. Kita lanjut yang B dan C. Kelompok Ibu tunjuk acak kelompok siapa ya? Kelompok Riki. Silakan. Kensin boleh Kensin. Maju. Maju semuanya. Ayo Riki maju Riki, Kensin. Ronald. Siapa nih ngerjain gua? Bawa kayak kau yang ngerjain soalnya. Diputar. Situ. Di tengah dikit biar kelihatan. Ayo, Trisya. Enggak nampak lah di sini. Ayo. Besar dikit suaranya. Lemes nian. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan Kaki kamu kemana? Gemetaran. Ayo. Lah biasanya berani. Jadi kami akan menjelaskan hubungan nilai B dengan grafik fungsi kuadrat. B dan C aja sekalian. Oke, B dengan C. Nah, kalau nilai B lebih kecil dari 0 itu Langsung dibuktikan dengan gambar. Lah, awas temennya biar lihat. titik puncak grafiknya dan suku simetrisnya akan berada di garis E atau di kuadran 2 atau 3. Temennya lihat, suruh lihat temennya. Bagus presentasinya. Ibu nilai loh nanti sikapnya, keterampilannya. Ayo, terus apa lagi? Kalau B sama dengan 0 itu sumbu simetrisnya berada tepat pada garis Y. Nah, tepat. Terus kalau nilai B-nya lebih besar dari 0 itu sumbu simetrisnya berada pada kuadran 1 atau 4. Terus apa lagi? C-nya lagi. Selanjutnya adalah hubungan nilai C terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat. Apa yang terjadi pada grafik tersebut saat C kurang dari 0? Kalian menggunakan angka bin 1, A dan B 1. Maka grafik tersebut akan memotong sumbu X. Bisa terlihat di sini. Selanjutnya apa yang terjadi pada grafik tersebut saat C sama dengan 0? Kami menggunakan C sama dengan 0, A1 dan B1. Maka grafik tersebut akan menyinggung sumbu X. Apakah itu menyinggung? Nah. Ya, terus nggak apa-apa nanti di ini. Selanjutnya apa yang terjadi pada grafik tersebut saat C lebih besar dari 0? A1, B1, C-nya 1.
maka grafik tersebut Udah nggak apa-apa. Perisia susah dia nganu ini. grafik tersebut tidak akan menyinggung sumbu X. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya gimana menurut kelompok berapa 2 ya? Yang kelompok sebetulnya yang apakah kamu menemukan tidak? Ya kalau nggak ada nggak usah. Jadi kesimpulan pada poin 2.3 ini adalah nilai C pada fungsi kuadrat X sama dengan AX kuadrat tambah BC tambah BX Putar. nilai C pada fungsi kuadrat akan Diputar-putar. merupakan titik puncak pada grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada model. Ya, dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Apakah sama kesimpulan semuanya? Apakah kesimpulannya sama? Gimana? Kelompok kamu sama Hanif kesimpulannya? Kelompok Denny? Sama? Ayo, ada yang ingin menanggapi enggak? Clara, gimana? Apa kesimpulannya? Untuk kelompok Clara. Ayo Clara. Di sana aja berdiri. Apakah C berpengaruh terhadap titik potong? Kalau A dengan B-nya diubah, apakah dia tetap memotong nilai C-nya itu? Kamu udah geser-geser AB-nya, apakah tadi udah memotong? Kelompok siapa tadi ya? Kelompok Cindy. Gimana tadi kesimpulannya Cindy? Coba berdiri Cindy. Kamu kalau lagi nggak di syuting kamu nggak boleh kelihatan. Ups. Ya gimana kesimpulannya? Yang kelompok Cindy ya. Saat C lebih besar daripada 0 itu tidak menyinggung dan tidak memotong. Saat C lebih kecil daripada 0 itu memotong dan terbuka ke atas. Saat C sama dengan 0 Oh. Oke, nggak apa-apa, masih bingung kayaknya di B dengan C masih ada masalah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok terakhir diskriminan. Kelompok Denny silakan maju. Ibu konfirmasi dulu ya, kelompok Denny silakan maju di situ dulu. Ibu konfirmasi dulu untuk yang B dan C. Jika kalian, silakan di situ dulu kelompok Denny. Kalian pindahkan nilai C-nya negatif, ke sana dulu. C-nya negatif, A, B-nya mau dipindah berapapun. Kan tadi bilang kalau C-nya negatif, tidak memotong, tidak menyinggung. Ini buktinya dia menyinggung. Kalau A-nya digeser, dia bisa menyinggung juga, bisa memotong. Tuh. Ya kan? B-nya juga mau dibuat negatif, positif, ataupun 0, grafiknya akan berubah jika A-nya yang diubah.
Jadi kesimpulannya yang berpengaruh adalah nilai A, B dan C-nya tidak. Kan tadi sudah, waktu Ibu keliling tadi kalian udah jawab gitu. Kenapa jadi berubah? Gara-gara kelompok Kenshin maju jadi berubah jawabannya. Ayo, dah, silakan. Terakhir, kelompok Denny Chai. Kelompok 5 Denny Chai. Silakan Denny. Siapa? Angel ya? Ya, silakan Angel. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hubungan nilai diskriminan terhadap bentuk grafis fungsi kuadrat. Nah, hubungan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Denny. Saat diskriminan kecil dari 0, kami menggunakan A. Coba dulu. Langsung di sini siapa yang operatornya? Ya. Kami menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan min 1. Nih. Ini untuk diskriminan Kecil dari 0. kecil dari 0. Oke. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 3. Nggak sampai dia 7. Nah, udah segitu aja. Kan negatif ya diskriminannya. Tunjuk diskriminannya berapa? Diskriminannya negatif 15,8. Berarti kecil atau besar? Kecil dari 0. Maka jika diskriminan kecil dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Coba ditunjuk mana grafiknya. Sambil dijelaskan, Denny. Dan ini adalah sumbu X. Ini adalah grafiknya. Jadi kalau diskriminan kecil dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Saat diskriminan sama dengan 0, kami menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Maka diskriminan adalah 0. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X di satu titik. Jika A besar dari 0, Tunjuk dulu mana yang satu titik itu. Nah, ini 2,0. ini tunjuk yang mana temennya biar tahu. Jika diskriminan sama dengan 0, maka akan menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu ini 2,0. Dan jika A besar dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka grafik membuka ke atas. Sedangkan jika A kecil dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka grafik akan membuka ke bawah. Mana grafiknya membuka ke bawah? Oke. Nah, ada. Ya. Berarti kesimpulan akhirnya gimana? Oh ya, ada yang belum ya? Silakan. Saat B besar dari 0, kami menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Maka diskriminan yang dihasilkan nanti adalah 3, jadi 3 besar dari 0. Jika diskriminan besar dari 0, maka grafik akan menyinggung atau memotong sumbu X di sebuah titik, yaitu titik min 3,06,0 dan titik min 1,49,0. Dan jika A besar dari 0, Tunggu. Ibu revisi sedikit. Menyinggung dengan memotong itu beda. Kalau menyinggung menyentuh hanya di satu titik, kalau memotong di 2 titik. Jadi Denny nggak boleh ngomong menyinggung dan memotong, harus salah satu, menyinggung atau memotong, ya. Lanjutkan. jadi jika grafik menyinggung sumbu X dan B besar dari 0 dan A nya juga besar dari 0, maka grafik
akan membuka ke atas. Sedangkan jika diskriminan besar dari 0 dan A-nya kecil dari 0, maka grafiknya akan dibuka ke bawah. Oke. Gimana? Apakah ada yang menanggapi? Sama semua? Jawabannya? Hanif? Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Ada berapa kesimpulannya? Ada berapa kesimpulannya? 4 ya? Atau berapa yang diketemuin? Kelompok Denny ada berapa menemukan kesimpulan? Duduk dulu, duduk. Biar kita ambil kesimpulan sama-sama. Karena kelompoknya ada yang 3, ada yang 4 kesimpulannya. Oke. Jadi kesimpulan dari hasil LKPD kita gimana? Ayo buka bukunya, juga ada di situ. Kesimpulannya gimana? Cindy, gimana kesimpulannya Cindy? Kesimpulannya adalah yang paling pertama dalam bentuk pelajaran merupakan A-nya saja, sedangkan B dan C-nya tidak terpengaruh terhadap bentuk yang dihasilkan dari bentuk pelajaran. Nah, lalu siapa lagi yang mau ngasih kesimpulan? Hanif, bagaimana kesimpulannya? Berdiri Hanif. Jika A-nya besar, D-nya kecil, maka grafiknya seperti apa? Ini kan sudah ada. Berdiri. Jika A-nya besar dan A-nya lebih besar daripada 0 dan D-nya lebih kecil daripada 0, Jelasinnya ke teman-teman, kamu jelasin ke siapa? maka bentuk grafiknya akan parabola ke atas dan tidak akan menyinggung sumbu X. Apabila A lebih besar daripada 0 dan diskriminan sama dengan 0, maka parabola akan ke atas dan akan menyinggung titik sumbu X. Nah, apabila A lebih besar daripada 0 dan D lebih besar daripada 0, maka akan berbentuk parabola ke atas dan bakal memotong sumbu X. Ya. Jadi kesimpulannya jika A-nya besar dari 0, parabolanya gimana? Melengkung ke atas. Kalau A-nya sama dengan 0, membentuk garis lurus. Kalau A-nya kecil dari 0, melengkung ke bawah. Seren, jangan melamun. Apa yang dipikirin Seren? Pacar ya? Baru putus pacar. Kok ngelamun aja Ibu lihat Seren dari tadi. Lalu kesimpulannya lagi, jika diskriminannya besar dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminan sama dengan 0, menyinggung di 1 titik. Kalau diskriminannya kecil dari 0, tidak menyinggung dan tidak memotong. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Dikumpulkan lagi LKPD-nya, hasil LKPD-nya ke depan. Oke, baiklah. Sudah? Vicky, sudah Vicky? Siap? Kita
Oke, Ibu nanti akan memberikan soal latihan. Sepertinya kita nggak cukup kalau latihan hari ini ya. Dijadikan PR saja. Minggu depan nanti kita bahas latihannya. Nanti Ibu kirim melalui wali kelas, ketua kelas si Angel ya. Ada soalnya cuma 1, anaknya 2, kayak biasa. Nah, kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Tadi setelah kesimpulan, refleksi pembelajaran hari ini. Tunggu ya, salah Ibu, salah buka. Mana refleksinya? Nah, silakan dijawab. Kegiatan apa yang telah dilaksanakan pada pembelajaran hari ini? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Iya, belajar. Kan nggak main-main kita. Jadi apa yang kita pelajari maksudnya? Fungsi kuadrat. Mengetahui karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Lalu yang kedua, nah apa kekurangan dari proses pembelajaran hari ini? Kurang waktu ya? Oh, waduh. Ya besok kita minta tambahan waktu. Karena tadi terlalu fokus dengan main GeoGebranya kan. Ibu aja ice breaking aja nggak mau, tadi dicuekin ibunya. Yang ketiga, kelebihan dari proses pembelajaran yang dilakukan hari ini. Sang apa? Indah. Bukan pusing ya? Nggak pusing? Oh iya. Yang berikutnya, terakhir, hal apa yang akan kalian lakukan? Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah kita menentukan karakteristik tadi, latihan soal dan mempersiapkan untuk materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya itu silakan dipersiapkan, bisa kalian pelajari di bukunya. Itu adalah operasi aljabar pada fungsi di halaman 217 ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kita tidak berdoa ya, karena belum tutup pelajaran. Kalau udah pulang biasanya baru berdoa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga untuk pelajaran ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 nanti tidak pusing dengan gara-gara matematika. Ya, benar. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Banyak goyang nggak? Enggak sih. Udah di save? Udah? Ini masih jalan? Enggak, ini kepencet tadi Bu, barusan. Kepencet lagi Bu. Satu jam 24 menit ya. Hanif, mana Hanif? Hanif mana?
Matiin tolong Cindy. Laptop ibu bawa depan. Tanggal berapa nak? Jadi Christian ini bikin apa dulu? Iya, enggak, aku coba tulis namanya terus aku kasih strip. Christian ini strip gitu. Strip